Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Sapanarinandi dengan NPM 220682936 dari kelas Kapita Seleka. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah artikel dari Research Group Community Ecology and Environmental Biology. Artikel yang saya pilih berjudul Laju Pertumbuhan dan Tingkat Kelangsungan Hidup Koral Keras Acropora sp yang ditanam pada air keruh di Kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan, Indonesia. Singkatnya, artikel ini menjelaskan bagaimana laju pertumbuhan dan juga tingkat keberhasilan hidup dari karang yang ditransplantasikan di perairan keruh Kepulauan Spermonde. Latar belakang diadakannya penelitian ini yaitu karena adanya degradasi terumbu karang di Kepulauan Spermonde yang disebabkan oleh sedimentasi. Sedimentasi ini menyebabkan nilai turbiditas meningkat. Turbiditas meningkat artinya perairan semakin keruh. Ketika perairan keruh, cahaya matahari sulit untuk melakukan penetrasi, sehingga tidak dapat mencapai terumbu karang. Sementara itu, terumbu karang membutuhkan adanya cahaya matahari agar zooxanthella dapat melakukan fotosintesis dan juga memberi makan pada karang. Hal tersebut mengakibatkan banyak karang yang mati, terdegradasi, atau mengalami pemutihan. Selain itu, aktivitas manusia di sana seperti wisata, perkapalan, dan lain sebagainya juga memperlambat proses pemulihan karang secara alami. Oleh karena itu, kita perlu membantu proses pemulihan karang dengan cara transplantasi karang. Transplantasi karang yaitu di mana kita menanamkan potongan fragmen karang yang hidup atau yang sehat di tempat baru sehingga fragmen tersebut dapat kembali tumbuh dan dapat berkembang biak sehingga memulihkan ekosistem terumbu karang. Akan tetapi, selama ini transplantasi karang biasanya dilakukan pada perairan yang jernih karena mudah mendapat penetrasi cahaya matahari. Pada penelitian ini, kita butuh untuk menanamkan atau mentransplantasikan karang di perairan Spermonde yang cenderung keruh. Oleh karena itu, pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana laju pertumbuhan dan juga tingkat kelangsungan hidup karang transplantasi yang ditanam pada perairan keruh Kepulauan Spermonde. Tujuannya yaitu agar kita dapat mengamati laju pertumbuhan dan juga tingkat kelangsungan hidup karang tersebut yang ditanam di perairan keruh Kepulauan Spermonde. Selain itu, kita juga akan menganalisis bagaimana parameter lingkungan di perairan tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap transplantasi karang. Penelitian ini dilakukan pada perairan Busung Talang, Makassar, Sulawesi Selatan. Terdapat 3 titik yang diamati. Titik pertama merupakan area perkapalan, lalu titik kedua merupakan area wisata, dan titik ketiga merupakan area yang tidak ada aktivitas manusia di sana. Data yang akan diambil yaitu data laju pertumbuhan karang, data survival rate atau tingkat keberhasilan hidup karang, lalu parameter-parameter lingkungan, kemudian data-data tersebut akan dianalisis sehingga kita akan mendapatkan kesimpulan atau kaitan antara parameter lingkungan dengan keberhasilan transplantasi karang yang telah dilakukan. Hasil menunjukkan pada ketiga titik rata-rata nilai kekeruhan dan juga total suspended solid menunjukkan nilai yang cukup tinggi, yang artinya perairan tersebut memang cukup keruh dan banyak partikel-partikel yang tersuspensi pada air tersebut. Sebagian besar kadar nitrat dan fosfat yang dibutuhkan untuk fotosintesis juga tidak memenuhi standar. Sementara itu, parameter air lainnya seperti suhu, salinitas, dissolved oxygen atau DO, pH, konduktivitas, dan turbiditas cukup memenuhi standar. Pada stasiun 1 ditemukan bahwa kadar nitrat dan juga fosfatnya cukup tinggi. Pada stasiun 2, suhu, pH, dan juga salinitasnya cenderung rendah. Dan pada stasiun 3, kadar klorofil, konduktivitas, dan juga dissolved oksigen atau DO-nya cukup rendah. Terkait laju pertumbuhan, Acropora donei dan Acropora millepora memiliki tingkat laju pertumbuhan yang lebih tinggi pada tingginya daripada lebarnya. Sementara itu, Acropora muricata memiliki kecepatan yang sama dalam pertambahan tinggi maupun lebarnya. Tingkat pertumbuhan Acropora donei dan Acropora muricata teramati pada stasiun 3, di mana di sana tidak terdapat aktivitas manusia. Terkait tingkat kelangsungan hidup atau survival rate, ketiga spesies ini survival rate-nya memiliki nilai di atas 50%. Acropora donei sebesar 69 hingga 86%, Acropora muricata sebesar 71 hingga 77%, dan Acropora millepora sebesar 75 hingga 83%. Analisis regresi yang dilakukan menunjukkan bahwa parameter kekeruhan air tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap laju pertumbuhan dan juga tingkat keberhasilan transplantasi karang. Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transplantasi karang terutama dilihat dari laju pertumbuhan dan juga tingkat kelangsungan hidupnya
tidak dipengaruhi oleh kekeruhan atau turbiditas. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kedalaman air yang masih cukup dangkal, sehingga walaupun airnya keruh, cahaya mataharinya masih tetap bisa masuk, sehingga terumbu karang tetap dapat melakukan fotosintesis dan melanjutkan kehidupannya dengan baik. Keberadaan arus yang cukup dan juga adanya pembersihan rutin terhadap karang transplantasi menyebabkan karang transplantasi tersebut terjaga atau terhindar dari penumpukan sedimentasi ataupun partikel-partikel lainnya yang menyebabkan kekeruhan air. Tingkat kelangsungan hidup dan juga laju pertumbuhan karang dipengaruhi oleh parameter lingkungannya, misalnya kemampuan matahari untuk melakukan penetrasi cahaya terhadap air tersebut. Apabila terlalu banyak ikan pemakan karang yang hidup di situ, maka keberhasilan transplantasi karang tentunya akan terancam. Selain itu, aktivitas manusia juga dapat mempengaruhi keberhasilan transplantasi karang. Misalnya, aktivitas wisata atau perkapalan yang tidak bertanggung jawab akan berpotensi merusak terumbu karang yang ada. Keberhasilan transplantasi karang juga dipengaruhi oleh spesies yang ditransplantasikan. Pada penelitian ini, diketahui bahwa Acropora sp memiliki tingkat adaptasi yang baik pada perairan yang keruh. Kesimpulannya, transplantasi karang yang dilakukan di perairan keruh Kepulauan Spermonde tergolong berhasil, terutama karena tingkat kelangsungan hidupnya di atas 50%. Parameter kekeruhan tidak menjadi faktor pembatas dalam keberhasilan transplantasi karang yang ditanam pada kedalaman yang dangkal. Oleh karena itu, dari penelitian ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa transplantasi karang dapat menjadi alternatif solusi bagi kerusakan terumbu karang di daerah yang keruh sekalipun. Tentunya dengan memperhatikan berbagai parameter lingkungan dan juga spesies koral yang ditanam. Artikel yang saya bahas ini sangat terkait dengan penelitian yang akan saya lakukan. Penelitian yang akan saya lakukan untuk skripsi yaitu mengukur laju pertumbuhan karang dan juga survival rate transplantasi karang yang ditanam di Kepulauan Seribu. Jadi penelitian yang akan saya lakukan akan mengukur tingkat keberhasilan transplantasi karang dari laju pertumbuhannya atau pertambahan tinggi dan lebarnya, dan juga dari tingkat kelangsungan hidup atau survival rate. Kemudian data-data dari survival rate dan juga laju pertumbuhan tersebut akan saya kaitkan dengan parameter-parameter lingkungan di masing-masing lokasi yang saya teliti. Dari situ akan didapat hubungan atau kaitan antara parameter lingkungan dengan keberhasilan transplantasi karangnya. Berikut ini merupakan referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.